hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Minta Ibu Pendeta Esther buka dalam doa. Terima kasih Bapak di surga, pada malam hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu, walaupun kami dalam bentuk Zoom tidak berjumpa secara fisik, kami yakin dan percaya, walaupun secara virtual kiranya Tuhan memberikan kepada kami fokus, sukacita, bahkan terus kepada Tuhan untuk kami boleh berdoa. Kiranya Tuhan memimpin kami semua yang hadir dalam Zoom ini. Terima kasih Bapak. Dalam tangan-Mu kami serahkan untuk jaringan supaya boleh lancar. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik. Saya akan sharing dulu ya. Kita boleh melihat satu bagian firman Tuhan tentang doa. Saya sudah masukkan di PowerPoint. Bapak Ibu bisa melihatnya ya. Tema kita malam hari ini adalah berdoalah. Ya, saya diinspirasi dengan hati Yesus ya, yang merindukan bahwa rumahnya dipakai menjadi tempat untuk berdoa, bukan tempat untuk sarang penyamun dan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan fungsinya. Termasuk tubuh kita juga adalah bait Allah, tempat tinggal Allah. Mari kita gunakan tubuh kita, mari kita gunakan hidup kita untuk juga berdoa kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Kenapa? Ada satu bagian ayat firman Tuhan, kita bisa lihat, saya sudah buatkan di PowerPoint ya. Matius 7 ayat 7-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ya, dari bagian ini kita bisa melihat Bapak Ibu ya, bagaimana Tuhan sungguh merindukan kita ini berdoa kepadanya. Ya. Jadi berdoa itu juga merupakan sebuah harapan yang Tuhan inginkan terjadi bagi umat-Nya. Ayat ini memberi penjelasan bahwa Yesus menghendaki agar kita menerima. Ya, jadi Tuhan menghendaki kita menerima. Tuhan menghendaki kita mendapat. Tuhan menghendaki agar pintu dibukakan bagi kita. Ya, jadi kalau kita pahami ayat ini ya, mungkin sekilas saja. Jadi kita bisa tangkap pesan isi hati Tuhan. Mintalah, berarti Dia pengen kita minta. Karena siapa yang meminta akan terima. Ya, siapa yang mencari akan mendapat. Siapa yang ingin dibuka pintu ya agar diketuk ya pintunya gitu ya. Dan jawabannya adalah doa. Ya kalau mau terima ya doalah. Mau dapat ya doalah. Mau pintu dibuka ya ketuklah, berdoalah begitu ya. Jadi ayat ini memberi penjelasan bahwa Yesus menghendaki agar kita menerima, mendapat dan agar pintu dibukakan bagi kita, bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara. Dengan jalan berdoa yaitu meminta, mencari dan mengetok pintu ya. Jadi doa itu minta. Doa itu sedang mengusahakan ya, mencari wajah Tuhan. Doa itu kan. Jadi bukan sekedar permintaan ya, tapi lebih daripada sekedar minta, tapi membangun kedekatan dengan Tuhan. Doa itu ya, mencari kehendak Tuhan. Ya, mengetok berarti ada usaha yang tidak hanya sekali berdoa, tapi ketok sampai pintu dibukakan. Ya, biasanya kita kalau ketok, mungkin orangnya nggak ada, udahlah pulang gitu ya. Tapi prinsip doa adalah ketok sampai pintu dibukakan karena orangnya di dalam. Jadi ayat ini memberi penjelasan bahwa Yesus menghendaki agar Bapak Ibu dan saya menerima, mendapat dan pintu dibukakan. Ya, kita menerima apa yang kita butuhkan, kita mendapatkan apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Tuhan juga senantiasa membukakan bagi kita ya jalan ya, sehingga kita boleh mengalami kehidupan yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Nah,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian ini kita juga bisa memahami bahwa Yesus memberi jaminan bahwa jika kita berdoa, kita terima. Jika kita berdoa, kita dapat sesuatu. Jika kita berdoa, maka pintu yang tertutup bisa dibuka. Ya, pintu berkat, ya kan? Ya, pintu rezeki bisa dibuka bagi kita. Ya, pintu masalah yang tidak ada jalan keluar, dengan berdoa masalahnya terbuka, selesai, gitu ya, diselesaikan. Selain itu kita juga bisa melihat Yesus memberi jaminan ketika kita berdoa hanya yang baik yang kita terima, ya. Jadi Bapak yang jahat sekalipun kalau anaknya minta roti dia tidak akan berular, gitu ya. Artinya Bapak itu ketika kita berdoa memberikan jaminan yang terbaik kita terima. Ya, jadi waktu kita berdoa mencari wajah Tuhan, kita punya jaminan bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita. Ya, percaya saja, gitu ya. Kadang permintaan kita itu kita akan dapat, tapi sepertinya bukan seperti yang saya minta ya, tetapi yang pasti yang terbaik bagi kita. Makanya doa itu sungguh luar biasa, Ibu Bapak ya. Tidak berdoa berarti tidak ada berkat, ya kan? Kan Tuhan menghendaki kita berdoa. Waktu berdoa kita dapat. Jadi kalau dibalik, kita nggak mau doa, ya nggak dapat, begitu ya. Jadi kalau mau dapat, berdoalah. Prinsipnya begitu. Ya sebenarnya simpel sekali. Kalau mau dapat, berdoalah. Kalau nggak ada berdoa, ya kita nggak dapat apa-apa. Kalaupun dapat itu ya usaha kita sendiri, Bapak Ibu. Mari kita lihat juga Musa. Ya, Musa itu berdoa ya waktu dia membawa umat Israel keluar. Nah, di dalam Keluaran 17 ayat 11 ya, ketika Musa berdoa, yang tadinya dia kalah, jadi menang. Ya kan? Jadi ketika dia berdoa, dia dapat kemenangan. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Jadi bangsa Israel perang sama Amalek. Ya, bangsa Amalek ya. Amalek itu ahli perang. Sedangkan orang Israel kan diperbudak lama, jadi nggak ngerti perang. Jadi secara teori pasti kalah. Tapi di sini Musa berdoa sama Tuhan. Ya, berdoa mengangkat tangan ya. Ya, itu gambaran doa Musa ya. Dia angkat tangan, dia minta sama Tuhan, tongkatnya terangkat gitu ya. Dia berdoa. Saat tongkatnya terangkat, saat Musa berdoa, kemenangan terjadi bagi umat Israel. Tapi saat dia kelelahan, turunlah tangannya, ya, panji Tuhan tidak terangkat, turun, maka kekalahan Amalek yang menang. Ya, makanya terus ditopang oleh orang-orang dekatnya ya. Ada ayatnya nih ya, Keluaran 17 ayat 12. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya, Harun dan Hur. Nah ini yang menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Gitu ya. Jadi selama tangannya terangkat, selama ada doa, ya Musa udah kelelahan, nggak kuat ngangkat tangan mungkin, jadi ada yang bantu ngangkat, bantu doa, dukung doa. Inilah tim, ya, tim pendoa. Waktu doa terus dinaikkan, tim mengusahakan semua berdoa, ya, maka kemenangan juga terjadi. Ada berkat kemenangan. Ya, Ibu Bapak ya, kita walaupun mungkin tidak banyak, tetapi percayalah kita tim. Ya, supaya gereja ini ditopang, supaya kehidupan kita orang percaya ditopang, sehingga kita terus bisa mengalami kemenangan. Walaupun ada COVID, kita bisa hadapi dengan baik. Walaupun ada pergumulan, kita bisa hadapi dengan baik. Karena tangan terus terangkat berdoa. Ya, kalau ada yang kelelahan, capek, ya kita dukung, kita dorong, kita doakan. Ya. Kita juga bisa lihat di sini, Ibu Bapak ya, doa Yosua mengubah apa yang mustahil menjadi mungkin. Nah kan setelah Musa ada Yosua memimpin umat Israel ya. Pernah terjadi satu kali perang ya, dan Yosua minta sama Tuhan, ya jangan dulu gelap ya sebelum mereka memenangkan peperangan ya. Dan Tuhan menjawab doanya ya. Belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengar permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Ya lihat ayat Yosua 10 ayat
13, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalas dendamnya kepada musuhnya. Jadi ketika doa permintaannya didengarkan, ya matahari jangan bergerak dulu. Ini kan nggak mungkin kan sebetulnya ya, tapi terjadi. Jadi Yosua berdoa, ada pertolongan, ya, ada jawaban, ada berkat. Ya, dia minta jangan gelap dulu. Ya, akhirnya matahari berhenti, tidak bergerak. Ya, artinya sebelum mereka menang masih bisa lihat situasi peperangan. Jadi matahari berhentilah di atas Gibeon dan kau bulan di atas lembah Ayalon. Jadi ini nggak mungkin sebetulnya kan. Yesus sendiri mengajarkan tidak mungkin ya gunung pindah gitu ya, tapi itu terjadi dan bisa jika kamu yakin dan kamu mau minta kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan gitu ya. Dan lagi-lagi kita hanya minta Tuhan yang berkehendak. Lalu kemudian kita juga bisa lihat doa Elia. Ya, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu kalau kita baca kelanjutan ayatnya, maka Elia juga berdoa, lalu kemudian hujan turun juga. Jadi dia minta, dia dapat, gitu ya. Tidak minta, tidak dapat. Ya, dia doa, dijawab. Ya, tidak doa, tidak ada jawaban. Jadi semua kuncinya adalah berdoa. Doa Yesus sendiri pagi-pagi benar, ya waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar, ya pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, sendiri ada keintiman secara pribadi dengan Tuhan sendiri ya. Dia punya waktu sendiri dengan Tuhan. Memang kita ada doa bersama, tapi secara pribadi kita juga harus punya waktu berdoa kepada Tuhan ya. Karena pergumulan kita mungkin tidak bisa kita sampaikan kepada orang lain, secara pribadi kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Markus 6 ayat 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Yesus selalu berdoa. Ya, sebagai manusia, dia Allah ya. Dia turun menjadi manusia dan dia sungguh-sungguh membuktikan bahwa manusia 100% menjadi manusia dan kekuatan dia dapat ketika dia bergantung kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Doa. Ya. Kalau Yesus memang Allah, begitu ya, tapi dia betul-betul 100% menjadi manusia. Dia ada kelemahan. Karena manusia menjadi manusia sama seperti kita. Ya. Sehingga dia menggantungkan kekuatan itu kepada Tuhan. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini dilakukan Yesus sebelum dia ditangkap ya. Dia minta kepada murid-muridnya untuk berdoa, tapi mereka tertidur. Ya, dengan doa kita bisa menjaga agar kita tetap setia kepada Tuhan walaupun kita menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Lalu ketika murid-murid berdoa, kisah para rasul, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, murid-murid ya berdoa juga mereka punya, karena memang doa memberi mendapatkan jawabannya. Ada doa, ada berkat. Nggak mau doa ya nggak ada berkat. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, kita mungkin tidak punya mental, tetapi berdoa Tuhan kasih kekuatan ya untuk menghadapi kehidupan dunia ini. Mari kita juga lihat Paulus berdoa mengubah belenggu yang terikat terbuka. Paulus di penjara, tangannya dibelenggu, ya nggak mungkin bisa lepas. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Doa, Bapak Ibu ya, doa melepaskan belenggu-belenggu yang mengikat. Ya, bisa jadi belenggu itu adalah masalah dan pergumulan kita. Ya, dengan doa itu bisa dilepaskan. Ya, kita bisa melihat kesaksian Paulus ya di penjara dengan terbelenggu, terikat, terborgol, tapi dilepaskan. Bagaimana caranya? Berdoa ya dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, sekarang jika jemaat ini, jika kita berdoa, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, tadi itu kembali. Kalau kita doa, ya kita sedang minta, maka kita akan dapat. Maka ayo kita berdoa. Kalau kita berdoa, maka kita sedang mencari wajah Tuhan. Pasti kalau wajah Tuhan tertuju kepada kita,
Dia akan berkenan dengan hidup kita. Ya, ketika kita sedang berdoa, kita sedang mencari wajah Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Kita sedang mengetuk hatinya sehingga Dia membukakan yang terbaik Dia berikan kepada kita. Matius 18 ayat 19 sampai 20, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Dia dua loh ya. Kita lebih dari dua ya. Tapi kuncinya apa? Sepakat. Ya makanya waktu ada orang mimpin doa ya, Bapak Ibu dengar baik-baik pokok doanya dan mari sama-sama kita aminkan. Amin. Gitu ya. Tuhan, pembangunan gereja kami akan selesai tahun ini. Amin. Sepakat minta. Jangan nanti diam-diam kita memang nggak ngomong ya, tapi Tuhan tahu isi hati kita ya. Ketika orang berdoa, Tuhan, pembangunan kita tahun ini harus selesai. Lalu dalam hati kita bilang, jangan dululah Tuhan, gitu ya. Aku masih enak pembangunannya, jangan selesai-selesai. Itu nggak sepakat namanya, ya kan? Sepakat, kita sepakat, maka janji firman Tuhan dikatakan apa? Mereka itu akan dikabulkan. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa di sorga. Ya kan? Kita sama-sama minta, kita sepakat, kita doakan seseorang, kita sepakat. Yuk kita minta supaya Tuhan menyembuhkan, misalnya ya. Tuhan sembuhkan dia. Dengan hati kita bilang, amin Tuhan, ya sembuhkan dia. Sama-sama, ya sepakat itu namanya. Maka 2-3 orang, jika 2 orang daripadamu di dunia ini paling sedikit ya, 2 orang. Artinya kan persekutuan ini. Ya saling ya, mendoakan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara, ini janji Tuhan ya. Walaupun kita ini dalam atmosfer Zoom ini ya, kita dibatasi ruang ya, kita ada di tempat yang berbeda, tapi atmosfer kita ada Allah di sini. Ya, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, kita berkumpul dalam satu wadah namanya Zoom. Ya, ini kan kemajuan teknologi ya. Dalam ruangan ini, Zoom ini kan seperti kelas, Bapak Ibu. Kita memang ada di tempat yang berbeda, tapi kita disatukan dalam sebuah kelas ya. Nah, dalam sebuah kelas ini, ya, Zoom yang malam hari ini adalah Zoom doa malam, maka ada janji Tuhan, jika 2 atau 3 orang, kita ada di sini berapa orang ini? Berapa ini ya? Banyak ya, lebih banyak ya. Lebih dari 2 dan lebih dari 3, Bapak Ibu ya. Maka janji Tuhan ini pasti digenapi. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kenapa doa kita dikabulkan? 2-3 orang berdoa dikabulkan ya. Kuncinya sepakat satu. Ya, kedua, kuncinya karena waktu 2-3 orang kumpul di situ ada Allah. Ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, kita kan jelas ya, kita kumpul untuk doa ya. Kita berkumpul ini bukan kumpulan duniawi, kita berkumpul dalam dimensi rohani, di mana kita menyatukan hati kita di hadapan Tuhan. Maka saya percaya, ya kita berkumpul ini dalam nama Tuhan. Yang kita bawa adalah nama Tuhan yang ditinggikan. Bukan nama pendeta Dwi loh ya. Yang kita tinggikan nama Tuhan. Makanya kita kumpul dalam nama Tuhan. Dan di situ, kalau kita kumpul dalam nama Tuhan, maka di situ ada Tuhan. Nah, karena ada Tuhan, waktu kita berdoa, Tuhan akan memberikan kepada kita. Maka kalau mau ada berkat, apa? Jawabannya berdoalah. Ya. Kalau nggak berdoa, nggak ada berkat. Maka itu malam hari ini, jika kita menginginkan segala sesuatunya diubahkan, ya, jika kita menginginkan berkat sesuai dengan kehendak Tuhan, maka berdoalah. Ya, malam hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih, Engkau sudah menolong hamba-Mu ini untuk boleh menyampaikan bagian daripada firman, untuk kami boleh dikuatkan, diteguhkan, sehingga kami semua boleh dimampukan untuk berdoa dengan benar, dengan konsep yang betul-betul semakin diteguhkan dalam pikiran kami. Jadi tidak ada yang sia-sia, kami sedang bergumul, kami sedang bersekutu, dan kami sedang berdoa kepada Tuhan yang akan memberi. Kami sedang berdoa kepada Tuhan yang akan membukakan pintu, yang akan memberikan jawaban atas doa-doa kami. Terima kasih Bapak. Kami sungguh berserah waktu ini ke dalam tangan-Mu untuk kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.